A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa astaghfiru ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak atau sifat yang perlu dimiliki seorang muslim di muka bumi ini dalam menjalani kehidupan setiap harinya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan kepada manusia. Baik, ini adalah pasal ketujuh tentang bab akhlak malu. Kita langsung bacakan dan insya Allah kita akan urai satu persatu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dari penjelasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak malu. Seorang muslim itu adalah orang yang menjaga kehormatan diri dan punya rasa malu. Malu itu sebagian dari iman. Sedangkan iman itu adalah keyakinan seorang muslim dan penopang kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u su'batun minal iman." Yang artinya iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada batu, bukan kepada pohon, bukan kepada lautan, bukan kepada matahari atau bulan, tapi khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan seorang muslim. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Dari yang kita baca di atas, maka kita ketahui bahwa malu itu bisa menjaga kehormatan diri seseorang dalam setiap aktivitas yang dilaluinya. Contoh, rasa malu terhadap perbuatan dosa. Dia tidak melaksanakan atau bertingkah sesuatu yang mengundang kemaksiatan. Nah, ini adalah rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malu kalau kita berbuat dosa. Kita malu kalau kita bermaksiat. Sedangkan kita per detik ini sampai nanti mati, kita akan selalu menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini semua aktivitas atau semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dan kita seharusnya malu bila kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga, kalau kita malunya terhadap manusia, yaitu kita malu kalau kita berbuat curang. Contoh, seperti di pekerjaan, seandainya kita terlena atau terbuai untuk berbuat kecurangan, dan diketahui oleh saudara kita atau teman kita, dan dinasihati, maka kita harus terima, dan kita harusnya merasa malu akan perbuatan kita. Maka kita harusnya berterima kasih kepada orang yang menasihati kita karena perbuatan salah kita. Bukan malah kita menyerang balik orang yang menasihati kita atau kita mencari cara supaya orang itu bisa jauh atau dikeluarkan dari perusahaan. Nah, ini naudzubillah, dan ini sering sekali terjadi di kehidupan nyata kita. Jadi kita harusnya malu kalau tidak berbuat baik. Itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, yang artinya
jika engkau tidak mempunyai lagi rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Maksudnya apa? Kalau sudah tidak ada rasa malu, minum khamar di depan orang banyak, melakukan aksi yang tidak senonoh, joget yang mengumbar aurat, apalagi memperlihatkan kebodohan padahal orangnya berwibawa supaya mendapat view atau mendapatkan segelintir uang, maka dibuatlah seolah-olah bodoh padahal dia tidak bodoh, gimmick. Dan ini termasuk tidak boleh karena menghilangkan rasa malu. Seorang yang baik itu akan menjaga rasa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Malu ini bisa menghindarkan kita dari kejerumusan atau keterjerumusan ke maksiat. Maksiat itu ujung atau porosnya itu adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u wal iman qurana'u jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar." Malu dan iman itu selalu berkaitan. Sehingga jika salah satunya dihilangkan, maka yang lain pun ikut hilang. Jadi kalau malu sudah hilang dari hati seorang muslim, seorang manusia, maka imannya perlu dipertanyakan. Imannya sudah mengendor. Jadi iman dan malu ini bersandingan. Ketika keduanya, salah satu dari keduanya hilang, maka yang lainnya pun ikut hilang. Semoga kita terlindung dari hilangnya rasa malu atau hilangnya keimanan kita, karena ini tidak baik untuk amal kita, perbuatan kita. Kita berdoa semoga Allah mudahkan, Allah jaga, Allah kuatkan untuk punya rasa malu, karena malu itu menjaga kehormatan diri. Baik. Rahasia kedudukan malu dalam iman adalah bahwa keduanya mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan dari kejelekan. Jadi iman itu mendorong seorang mukmin, muslim, untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Seorang yang memiliki rasa malu akan tercegah dari sikap meremehkan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan tercegah dari melanggar hak orang lain. Malu juga mencegah dari perbuatan dan perkataan kotor karena takut akan mendapatkan celaan dari manusia atau kecaman dari manusia. Dengan demikian, malu itu adalah sebuah kebaikan dan tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Nah, jadi bentengnya seorang muslim dalam menjalani hidup itu adalah benteng malu. Malu ini bisa menjaga kita dari perbuatan mungkar, kemaksiatan. Karena malu ini adalah suatu kebaikan. Kita harus perlu bedakan malu dan minder ya. Kalau malu ini dalam kategori seorang muslim, dia mencegah dari perbuatan mungkar, kemaksiatan. Tapi kalau minder ini adalah rendah diri. Dan ini harus dijauhkan dari sikap seorang muslim. Seorang muslim itu wajib punya kepercayaan diri totalitas sepenuhnya. Tidak ada kata seorang muslim itu harus minder. Jadi harus percaya diri. Dengan cara apa kita bisa menghilangkan rasa minder ini? Dengan cara dilatih. Contoh, tidak bagus atau tidak pandai dalam berbicara, dia bisa ikut seminar tentang bagaimana cara mengelola suara, cara bagaimana kepemimpinan yang benar. Maka itu akan menjadikan seorang itu percaya diri, tidak minder lagi. Bisa diasah dengan contoh ya, membuat video, habis itu videonya diposting
dengan catatan video yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan sampai apa-apa yang kita buat bentuk konten itu membuat atau menjadi amal jariah dan contoh keburukan bagi orang lain. Naudzubillah, kan kita dapat dosanya juga. Jangan sampai itu ya. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Jadi orang kalau sudah punya malu itu pasti insya Allah dia terpelihara. Dia terpelihara dari perbuatan kotor. Maksudnya kotor ini melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan manusia. Contoh, mabuk-mabukan. Dia malu kalau orang lain tahu bahwasanya dia seorang pemabuk. Nah, ini akan mencegah dia menjadi orang yang buruk. Lalu, malu kalau dia dicap pendusta. Nah, ini bagus kan? Jadi kita dicap sebagai orang yang jujur, yang baik. Lalu, malu yang menimbulkan kebaikan seperti apa lagi? Malu berbuat curang. Artinya jujur. Yang seperti video yang kita bahas kemarin ya, jujur. Jadi sifatnya Muslim itu harus punya sifat malu, sifat jujur. Baik. Kebalikan dari sifat malu adalah sifat keji. Sifat keji adalah perbuatan dan perkataan yang kotor atau ucapan yang kasar. Nah, jadi kebalikan dari sifat malu itu adalah sifat keji. Nah, keji ini adalah perbuatan yang mengundang kerusakan. Kerusakan pada diri sendiri atau kerusakan kepada orang lain. Sebagai contohnya kita posting suka mabok-mabokan, beli ini, beli itu, dicampur, terus dengan bangganya diminum. Orang lain termotivasi karena melihat video itu, jadi ikut-ikutan. Dan ini adalah contoh yang buruk. Karena orang ini sudah tidak ada rasa malu. Jadi dia seperti hadis Nabi, peringatan Nabi, idalam tastahi fasna masita. Jika engkau tidak punya lagi rasa malu, maka berbuatlah sesuka kalian. Tapi ingat bahwa setiap apa yang kita kerjakan pasti ada balasannya. Ini ya. Seorang muslim tidak selayaknya berkata atau berbuat kotor, keras, atau kasar. Sebab semua ini adalah sifat-sifat yang dimiliki penghuni neraka. Nah, jadi kita perlu tahu, sifat keji itu bukan milik penghuni surga, melainkan penghuni neraka. Jadi orang-orang yang di dalam neraka itu sifatnya pasti keji, jelek, kasar, keras, dan selalu berbuat kemaksiatan. Ketika diingatkan tidak ingin bertaubat, malah sombong dan bangga akan apa yang dia kerjakan. Oke, kita lanjut. Sebab semua ini adalah sifat-sifat yang dimiliki penghuni neraka. Sedangkan muslim adalah penghuni surga, insya Allah. Muslim yang apa? Yang baik, insya Allah. Sehingga tidak selayaknya seorang muslim itu memiliki sifat keji maupun perangai yang kasar. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal badha'u fil jafai, wal jafa'u fin nari. Malu itu sebagian dari iman. Dan iman itu tempatnya di surga. Sedangkan perkataan keji itu bagian dari tabiat yang kasar. Dan tabiat yang kasar itu tempatnya di neraka. Semoga kita tidak termasuk golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, yaitu yang mempunyai sifat keji. Karena sifat keji ini adalah suatu perbuatan penghuni neraka.
Jadi seandainya ada sifat-sifat keji, kotor, kasar, suka mencela, kita perbaiki, kita bertobat. Karena taubatnya seorang muslim yang tulus insya Allah akan diterima Allah Azza wa Jalla. Kita rekap kembali ya. Jadi seorang muslim wajib mempunyai sifat malu. Karena sifat malu itu adalah benteng dirinya dari perbuatan yang tidak disukai Allah Azza wa Jalla, yaitu mencuri, mencela, menghina, korupsi, kasar, keji, dan berbagai hal yang kurang baik. Dan sikap seorang muslim yang baik itu mempunyai rasa malu. Dan malu ini adalah salah satu sifat penghuni surga. Jadi kita tumbuhkan rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap manusia agar perbuatan kita ini bisa terkontrol, bisa di jalan yang lurus, tidak mencong belak-belok. Dan semoga kita terjauhi dan jauh dari sifat kasar, keji, keras, mungkar. Karena ini adalah sifatnya seorang penghuni neraka. Baik, alhamdulillah pembahasan kali ini sudah selesai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kami dan ikhwani semuanya. Semoga menjadi amal jariah saya dan semoga sebagai bukti bahwa saya sudah menyampaikan apa yang pernah saya pelajari, saya baca. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah menjadikan kita seorang penghuni surga dan dijauhkan dari sifat-sifat penghuni neraka. Apabila ada salah dalam mengucapkan atau penjelasan, mohon dikoreksi, bisa ditulis di komen atau di DM. Oh, ini ternyata ini salah, Mas. Perlu pembenaran. Oh, ternyata pemahamannya Mas ini salah atau keliru, yang benar seperti ini. Insya Allah kita akan menerima dan memperbaikinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.